saya kebagian untuk menjembatani teori tentang patofisiologi keganasan. Ini katanya topiknya ini ya, benar nggak? Keganasan ini inisiasi, promosi, progresi, penyebab dari keganasan dan proses metastasis ya. Nah, sebelum kita mulai, neoplasma harus diketahui apakah berbeda dengan istilah kanker ataukah berbeda juga dengan tumor. Ada yang tahu bisa menjawab saya? Adakah perbedaan antara neoplasma dan kanker? Ada yang pernah baca sebelumnya? Atau nggak tahu sama sekali? Ayo. Izin menjawab? Boleh. Dea ya? Ya. Gimana, Dek? Jadi kalau neoplasma adalah tumbuhnya jaringan akibat sel yang tidak normal, sedangkan kanker adalah penyakit yang terjadi akibat sel tertentu dalam tubuhnya menjadi abnormal. Jadi kalau kanker itu beda atau sama? Sama neoplasma? Ayo, Dek. Udah benar, dia udah benar. Cuman ini tuh suka ada materi yang suka di skip sama orang ya. Kalau neoplasma itu kan analoginya tuh benjolan. Semua benjolan pasti orang nyangkanya aduh tumor. Nah, neoplasma itu bahasa medisnya. Misalnya bahasa apa ya? Kayak bahasa di status kalau misalnya ini neoplasma atau misalnya yang punya ini tuh patologi anatomi istilahnya neoplasma itu refernya adalah ke benjolan ya itu neoplasma. Nah, samakah dengan kanker? Sebenarnya kanker itu adalah termasuk jinak dan ganas. Jadi dua-duanya tuh orang suka konotasinya kanker itu adalah ganas, ngerti nggak? Padahal kanker itu adalah tumor. Jadi tumor itu kan ada dua, dia bisa jinak, bisa ganas gitu. Jadi di sini kalian harus paham dulu dari situ ya. Jadi yang disebut dengan keganasan itu harus definitely dia punya marker tertentu, mutasi gen, coding tertentu. Jadi misalnya kanker payudara nanti ada gen tertentu, ada kode-kodenya gitu. Nah, selama itu tidak ada, kita sebutnya adalah neoplasma atau bahasa awamnya tumor jinak gitu. Entah itu dimanapun dia bentuknya. Jadi yang namanya kanker itu tidak selalu keganasan, cuman kebanyakan orang awam dianalogikan itu merupakan suatu keganasan. Jadi itu ada overlapping tata bahasa Indonesia yang udah biasa dipakai di kita. Tapi secara ilmiahnya itu adalah sama ya. Kalau misalnya kita buat nanti ada misalnya tesis atau misalnya jurnal misalnya nanti itu harus paham dulu karena nanti kalian baca jurnal luar negeri kan istilahnya bahasa Inggris pasti mereka bilangnya neoplasma gitu. Jadi ingat ya. Jadi ini istilah yang udah salah kaprah gitu. Jadi udah lumrah orang kanker itu analoginya adalah keganasan. Padahal sebenarnya kanker itu bisa jinak, bisa ganas ya. Nah, oke, terima kasih dia udah jawab ya. Nah, jadi neoplasma itu sebenarnya kenapa sih pada seseorang itu bisa terjadi suatu neoplasma dalam tubuhnya? Banyak faktor, terutama faktor lingkungan. Kak, di sini adalah karsinogenik. Karsinogenik itu ada kimia, fisika, secara fisika ya, terus termasuk virus. Virus itu infeksi maksudnya. Nah, di sini nanti dijabarkan bahwa yang namanya karsinogen ya. Karsinogen itu zat yang bisa membuat sel normal jadi sel kanker atau sel yang tidak normal. Tidak normal dikatakan disebut tumor. Jadi kita bilangnya tumor aja ya, biar nggak pusing.
Nah, jadi kalau misalnya dia bentuknya secara fisikal, kita seperti UV radiasi, kemudian radiasi pengion gitu ya, yang di lab-lab laboratorium bahan kimiawi. Nah, itu beda fisika sama kimia. Nanti ada contohnya golongan-golongan nitrosilamin, itu kimia punya ya. Nah, terus ada juga secara langsung dan tidak langsung yang kimia itu. Kalau yang langsung biasanya, misalnya pernah kalian dengar contohnya pada kasus kulit aja, merkuri. Merkuri misalnya kontak langsung kan itu. Nah, tapi dia bisa membuat suatu tumor atau keganasan bila dipakai terus-menerus. Jadi kronis dalam jangka waktu panjang. Nah, itu namanya pemicu kanker secara kimiawi. Contohnya ya. Nah, ada juga bahan kimiawi yang tidak langsung. Dengan cara apa? Dia melalui proses kimiawi, contohnya hidrokarbon aromatik. Contohnya apa coba? Aflatoksin. Ini tuh pada itu loh yang apa yang kayak gas, kayak kita misalnya suka niup balon tuh yang ini ya, gas-gas nitrogen kayak gitu kan suka ada tuh. Itu secara kimiawinya adalah dia senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, kemudian selanjutnya etiologi lainnya adalah fenobarbital. Fenobarbital ingat nggak obat apa itu? Dia merupakan salah satu obat penenang ya yang suka dipakai sama psikiater. Nah, itu pemicu kanker juga ternyata ya. Nah, cuma nggak tahu nih senyawanya dibuat apa ikatan apa nggak tahu, saya kurang paham. Nah, termasuk sakarin. Sakarin ini apa zat ini loh apa gula-gula. Kalau misalnya kita beli sirup, misalnya apa yang di jalanan atau misalnya itu kok murah ya, enak sirupnya tapi murah gitu. Nah, itu biasanya bahannya dari sakarin. Jadi itu bisa mencetuskan sebagai agent promosi kanker. Nah, radiasi pengion. Radiasi pengion ini dia merubah struktur DNA dari mulai rantai tunggalnya patah dan kemudian menjadi berubah si bentuk si DNA-nya. Nah, radiasi ini berupa elektromagnetik katanya ya, termasuk radiasi X yang kalau kita foto ronsen. Makanya kenapa kita harus pakai baju kalau kita di dalam ruangan. Kalau misalnya kita gigi aja panoramik, misalnya foto panoramik kan suka sebagian ditutup ya. Ada sebagian yang diperlihatkan hanya bagian gigi rongganya aja. Nah, itu untuk menghindari radiasi gelombang elektromagnetik ya. Itu termasuk radiasi pengion. Penyebab lainnya adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini jelas ya. Cuman kalau pada orang kita punya namanya melanin. Somehow kita tuh pengen kayak orang Korea ya. Orang Korea itu kan melaninnya sedikit. Jadi kalau dia misalnya orang bule, orang Korea yang ras mongoloid, dia tidak sedikit melaninnya. Jadi kita harus bersyukur kita punya melanin. Jadi tidak diperkenankan sebenarnya warna kulit kita itu putih, terlalu putih. Jadi misalnya kita mau pengen whitening, brightening, nah itu harus dalam batas normal. Artinya biarkanlah warna kulit kita yang keluar. Karena disinilah perannya paparan matahari ini bisa menyebabkan terbentuknya pirimidin dimer pada DNA. Jadi akhirnya kanker kulit. Nah gitu. Jadi makanya kita harus lebih cermat dalam memilih kosmetik, kemudian dalam memilih sunblock ya, UV, karena pajanan matahari itu tidak boleh terlalu sering. Misalnya nanti berhubungan sama profesi yang orang-orang yang di lapangan outdoor. Nah, kemudian yang ketiga terakhir adalah di virus ya. Virus ini bisa berupa Epstein-Barr, itu jarang ya di Indonesia. Papillomavirus, adenovirus, termasuk hepatitis. Ya, hepatitis juga sama, dia bisa menyebabkan CA hepat, kayak gitu. Ya. Nah, ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Suatu sel itu bisa jadi tumor. Orang bilang apa? Kutil kelamin, misalnya HPV. Hah, terus dia bisa CA cervix, gimana caranya ya? Nah, kayak gini. Jadi secara mikrobiologinya dia terjadi replikasi virus, berproliferasilah si sel epidermalnya
dan akhirnya tiap sel akan lisis mati. Ya, itu yang permisif. Ada juga yang tidak permisif. Dia bertahan tapi mengubah si gen dari DNA sel tersebut sehingga dia berkembang terus bermultiplikasi ya untuk survival action dari si sel tersebut. Jadi ada dua ya, ada yang abortif, ada yang infeksinya berupa litik. Makanya pada beberapa kasus kondiloma acuminata, misalnya pada vagina atau pada penis, dia harus dibuang, harus di pull off. Karena apa? Karena dia bisa menginvasi sel yang sehat di tetangganya. Berproliferasi itu artinya bertambah banyak selnya. Nah, sekarang masuk ke yang saya bilang ya, keganasan atau kanker. Kanker tuh udah analogi di Indonesia ini dibilangnya sama ya, keganasan. Nah, jadi keganasan itu proliferasi sel yang tidak terkontrol. Nah, umumnya dia terjadi karena mutasi. Mutasi ini ada yang namanya yang saya bilang tadi, dia ada marker coding yang disebut dengan proto-oncogen dan suppressor gen. Jadi suppressor gen ini dia yang menahan sel untuk tidak berulah abnormal. Nah, di manakala si suppressor gen ini hilang, si proto-oncogen ini makin menjadi gitu. Jadi dia dua yang kayak suami istri gitu loh. Ada protogen, ada proto-oncogen, ada suppressor gen. Jadi mana yang dominan itu yang jadi dia sehat atau enggak gitu. Nah, proto-oncogen ini mengalami mutasi sehingga dia dapat menimbulkan kanker atau disebut dengan onkogen. Jadi proto-oncogen itu cikal bakal judulnya. Nanti ada skemanya di slide berikutnya. Ini yang contoh umumnya aja ya. Ini bentuknya normal, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri bentuknya kan tidak irregular ya, tidak sama di setiap tetangganya. Kemudian inti selnya juga berubah, ada yang gede, ada yang kecil kan. Nah, terus sudah gitu dia bermitosis sering. Kalau yang ini, yang sebelah normal ya, dia ngikutin siklus suatu sel. Siklus suatu sel itu kalian ingat ada sintesis, ada G1, G2 kan ya. Nah, itu tuh kalau yang normal yang ngikutin siklus itu. Kalau yang sisi cancer dia lebih cepat. Jadi dia lebih lebih sering melakukan mitosis. Nah, faktor risikonya apa? Faktor risiko yang biar kita ya intinya sih lebih kalau kita tahu faktor risiko berarti kan kita bisa preventif ya agar tidak ke sana gitu, tidak mendapatkan kanker. Nah, salah satunya faktor genetik atau memiliki keluarga kandung yang pernah menderita kanker. Tapi tidak selalu kan. Jadi maksudnya itu proto-onkogennya. Jadi misalnya ada cikal bakal kayak asma gitu, kayak ada ininya modalnya. Nah, nanti juga selain itu faktor resiko bisa paparan radikal bebas, radiasi termasuk sinar matahari jangka panjang ya, bertahun-tahun. Misalnya 5 sampai 10 tahun dia bekerja sebagai penambang misalnya batu bara, misalnya kayak gitu kan. Udah mah dia dapat radiasi matahari, dia juga dapat hidrokarbonnya kan. Jadi double. Selama profesi itulah dia akan mendapatkan onkogen sebagai pencetusnya kan. Nah, selain itu peradangan kronis. Makanya kenapa kalau pada suatu luka di badan kita harus cepat diobatin. Jadi ada golden period atau misalnya harus segera disembuhkan, harus berobat. Nah, ini menghindari peradangan kronis karena dia beresiko untuk mencetuskan suatu kanker, ya. Nah, kanker ini juga dicetuskan oleh virus HPV seringnya ya kita jumpai. Selain dari 4 hal di atas, pola hidup juga menentukan seperti kalian suka merokok, alkohol ya, terus mau pola makan yang tidak sehat, 5 sehat 5 sempurna itu loh ya, itu akan memperberat untuk kita mendapatkan suatu keganasan. Ini skemanya. Sebenarnya skema ini hanya umum ya, karena dia setiap kanker di suatu organ itu berbeda-beda. Dari misalnya contoh pada
kanker CA kolon pada laki-laki atau perempuan secara epidemiologis yang terjadi adalah beda ya. Nah, nanti jenis kelamin juga sama, imunitas, pola hidup yang buruk, lingkungan, pekerjaan, termasuk semakin bertambah usia dia lebih rentan ya. Jadi misalnya ada lansia punya luka di misalnya borok di bokong atau di telapak kaki. Nah, dia kalau misalnya nggak disembuhkan dengan cepat, itu akan bisa menimbulkan basal sel karsinoma misalnya gitu. Jadi kanker kulit ya, itu contoh. Jadi usia dan pertama kali tercetusnya suatu lesi itu juga memprediksi bagaimana kelanjutan dari si kanker ini. Nah, itu keganasan yang tadi ya, ini sama lah ya. Jadi prosesnya itu sesuai dengan topik yang sekarang, ada inisiasi, ada promosi, termasuk ada terakhir progresi ya. Selanjutnya di slide nanti akan ini. Nah, ini apakah yang namanya inisiasi? Inisiasi itu merupakan premalignan. Jadi ini hanya secara keseluruhan ya. Sebenarnya tiap organ kulit mau kelenjar payudara, mau dia usus itu beda-beda. Prosesnya berapa lama, durasinya apa gitu. Ini secara umum namanya premalignan. Ingat, premalignan ini sama seperti proto-onkogen. Jadi cikal bakal ya. Nah, dia kalau misalnya pada tahap ini si karsinogen tadi yang fisika, kimia, dan radiasi tadi, kalau kalian ingat, dia bereaksi terhadap mDNA sel, sehingga si gen bermutasi dan mengoverekspresikan gen yang berbeda yang seharusnya. Contohnya, ini marker pada payudara, kalau misalnya terjadi mutasi, dia namanya gen HER2. HER2. Ini contoh aja ya. Nah, tahap promosi ini merupakan sebenarnya dia itu suatu zat non mutagen yang menaikkan